Selamat kita kembali bertemu dalam kasih Kristus. Pada pagi hari kita mau belajar dalam kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita mau awali dengan doa. Bapa yang baik, kami ucap syukur dan terima kasih kalau pagi hari ini Engkau kembali bertemukan kami dalam pelajaran agama. Mari Allah Roh Kudus tolong kami semuanya untuk memahami materi kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur dalam nama Yesus. Amin. Anak-anak, pada pagi hari ini kita punya pelajaran masih tetap di dalam ibadahku dipenuhi ungkapan syukur. Bacaan kita dalam Amsal 3 ayat 6 dan 1 Korintus 13 ayat 1 sampai yang ke-13. Kita sudah belajar di dalam pelajaran kemarin yaitu satu pengertian mengucap syukur. Itu ada cara mengucap syukur melalui kata-kata atau secara verbal, melalui tindakan. Yang kedua, menyatakan rasa syukur lewat tindakan kasih dan kepedulian dan sesama. Kemudian ada beberapa macam kasih ya, ada kasih storge, kasih eros, kasih philia, dan kasih agape. Dan sekarang kita akan belajar lanjut di dalam bentuk-bentuk kepedulian pelayananku di rumah dan di sekolah. Kasih dan kepedulian di rumah dan sekolah dapat ditunjukkan dengan cara yaitu menolong orang tua membersihkan rumah, mendengarkan perkataan mama dan papa, untuk merawat tanaman di halaman rumah, mendengar nasihat bapak dan ibu guru, membuang sampah pada tempatnya, dan masih banyak lagi tindakan baik lainnya yang bisa dilakukan untuk membagikan kasih Allah. Kasih dan kepedulian terhadap bangsa dan negara. Sebagai anak-anak Kristen dapat juga menyatakan kasih dan kepedulian terhadap bangsa dan negara tercinta Indonesia. Hal-hal yang dilakukan adalah bangga menggunakan produk dalam negeri, mengikuti upacara bendera dengan khusyuk dan sungguh-sungguh, rajin belajar untuk mengharumkan nama bangsa dan negara. Amsal 3 ayat 6 dikatakan, kitab Amsal adalah perjanjian lama yang ditulis oleh Salomo, berisi ungkapan atau ucapan bijaksana. Tujuan penulisan adalah memberikan nasihat tentang kehidupan kepada pembacanya ya. Dalam kitab Amsal dapat ditemukan hal-hal yang bertolak belakang sebagai upaya penulis untuk memaparkan dua kutub kehidupan manusia, yaitu yang baik dan yang tidak baik. Pada akhirnya penulis Amsal mengajak para pembaca untuk melakukan hal yang baik dan benar sebagai bukti ketaatan kepada Tuhan. Di dalam Korintus 13 ayat 1 sampai 13 ditulis oleh para rasul kepada jemaat di kota Korintus. Nah, pada saat itu jemaat di sana mengalami masalah yang cukup berat, yaitu perpecahan. Perpecahan dalam jemaat disebabkan oleh beberapa hal penting, antara lain ajaran yang berbeda-beda yang disampaikan oleh para rasul seperti Paulus, Petrus, dan Apolos. Kesombongan rohani yang ditunjukkan oleh para pengikut Kristus, yaitu yang satu merasa lebih rohani dan lebih suci dibandingkan dengan yang lain, dan juga dipicu oleh kesenjangan sosial pada saat itu di dalam jemaat. Jadi di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13 itu diajarkan bagaimana supaya kita sama-sama memiliki kasih ya, supaya satu dengan yang lain itu sama-sama untuk saling membangun, bukan saling merasa lebih satu dengan yang lain. Rasul Paulus tidak ingin perpecahan itu terjadi. Dia mau adalah semua anak-anak Tuhan, semua pengikut-pengikut Kristus itu menyatakan ajaran Tuhan secara baik dan benar. Kita lihat di situ dinyatakan kasih ya. Sekalipun mereka bisa berkata-kata dengan kasih. Ayat yang pertama Bu Guru bacakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Jadi tidak perlu merasa sombong atau merasa hebat ya. Kalau bisa sesuatu bisa melebihi satu dengan yang lain, mungkin lebih kaya, lebih pintar dan lain sebagainya. Tetapi kalau tidak punya kasih, apa gunanya? Seperti gong dan canang yang bergemerincing.
Jadi senantiasa segala sesuatu yang kita miliki, segala sesuatu yang kita lakukan itu harus selalu berdasarkan kasih. Jadinya saat itu jemaat diperingatkan atau dinasihatkan supaya saling mengasihi satu dengan yang lain. Melalui perikop ini, Rasul Paulus sebagai penulis surat 1 Korintus menjelaskan dengan panjang lebar pengertian dan makna daripada kasih. Kasih berarti memfokuskan diri kepada orang lain, bukan pada diri sendiri. Kasih tidak bisa dipisahkan dari iman dan pengharapan. Kasih bahkan menjadi nilai yang terutama dibandingkan nilai-nilai yang lain. Jadi kalaupun memiliki iman yang setinggi gunung atau pengharapan yang setinggi gunung, kalau tidak disertai dengan kasih, itu tidak ada gunanya. Jadi kasih itu menjadi nilai yang terutama dibandingkan nilai-nilai yang lain. Baik anak-anak, sekian dulu penguraian kita pada pagi hari ini, dan semoga kita senantiasa dilingkupi dengan kasih kepada satu dengan yang lainnya. Terima kasih, dan mari kita tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus pada pagi hari ini, di mana Engkau mengajarkan kepada kami Tuhan, di mana Engkau memberikan kami karunia-karunia untuk mengasihi, untuk mengadakan mujizat dan lain sebagainya Tuhan. Segala sesuatu yang kami miliki, yang kami lakukan Tuhan, biarlah kami ikat semuanya itu di dalam kasih kepada sesama, seperti kami mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih, ajarkan anak-anak-Mu Tuhan Yesus saling mengasihi satu dengan yang lain. Berkati kami semua, berkati anak-anak-Mu juga Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa, selamat pagi, Tuhan Yesus